Geser ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta bersama Niputu Trisnanda. Niputu, di tempat Anda melaporkan seperti apa penerapan protokol kesehatan? Apakah ada juga pembatasan jam operasional, Niputu? Ya Ibrahim dan juga saudara, tentu ada pembatasan jam operasional seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa jika sebelumnya ini Mall Senayan City ini beroperasi hingga pukul 10 ataupun pukul 11 malam pada masa PSBB transisi dan juga pembukaan perdana setelah masa PSBB kemarin, ini memang Mall Senayan City ini hanya dibuka dari pukul 11 siang menuju atau sampai dengan pukul 8 malam. Dan di luar itu ada sejumlah protokol kesehatan yang kemudian disiapkan oleh pihak pengelola begitu untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengunjung dan juga para pengelola yang ada. Dan ini dilakukan dengan sangat ketat, dijaga oleh beberapa pihak keamanan dan juga semuanya dilakukan dengan diupayakan ini semuanya touchless. Nah, untuk mengetahui seperti apa protokol kesehatan yang ada, kemudian juga apa yang disiapkan oleh pihak pengelola untuk tetap menjaga agar para pengunjung ini tetap sehat, juru kamera saya Denny akan menunjukkan kepada Anda. Salah satunya adalah ada tanda-tanda atau marka yang dipasang begitu untuk tetap menjaga jarak dan juga tetap menggunakan masker agar para pengunjung ini tetap bisa menjaga jarak satu sama lain sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Dan ada fasilitas touchless, jadi semuanya ini dibuat sedemikian rupa agar tetap meminimalisir kontak fisik, baik itu antar pengunjung ataupun dengan barang-barang yang ada di area mall. Nah, sekarang kita akan bertanya langsung kepada Ibu Jacqueline Halim. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Nah, Ibu boleh dijelasin, ini hal yang menarik adalah mencoba meminimalisir kontak fisik dengan adanya berbagai macam fasilitas yang touchless. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Mungkin salah satunya bisa ditunjukkan dari lift. Salah satunya adalah touchless lift button, di mana orang hanya melambaikan tangannya saja. Up and down. Jadi di sini kita bisa langsung masuk ke sini tanpa menyentuh alatnya. Dan saya ingin memperkenalkan, ini juga di dalam lift udah ada touchless untuk button-button yang bisa kita pencetkan. Jadi otomatis dia langsung. Oke. Nah, Artinya ketika dipencet nanti ini maksudnya ketika kita swipe gitu, nanti dia akan langsung menuju ke lantai yang diinginkan. betul, karena kenapa? Lift merupakan salah satu mobilitas yang paling tinggi dinaikin oleh pengunjung. Jadi dari manajemen Senayan City penting sekali buat kita untuk meningkatkan fasilitas yang ada. Jadi touchless yang kita lakukan ini bukan hanya di dalam lift ini, tapi juga yang di luar area. Adapun beberapa tambahan yang udah kita lakukan, yaitu di touchless parking, itu juga penting. Parking banyak sekali pengunjung yang datang masih memencet kan. Nah, sekarang kita udah install juga namanya touchless parking button. Jadi hanya melambaikan tangannya, tiket parkingnya pun udah keluar. Itu. Nah, tidak lupa hari ini merupakan hari yang pertama tuh Mbak Nanda. Nah, pada saat masuk ke Senayan City pun kita udah melakukan aplikasi yang baru. Per hari ini semua orang yang masuk itu tinggal scan QR code untuk bisa memonitoring safety health deklarasi itu, supaya kita bisa monitoring kapasitas jumlah orang yang datang ke shopping mall-nya kita, Mbak. Jadi kita bisa check in dan check out, jadi kita bisa monitor itu. Berarti tadi ada 3 hal yang baru ya. Ini pertama adalah lift sekarang semuanya mau dari dalam dan dari luar semuanya sudah touchless. Kemudian juga ada parking juga sudah diatur sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah ada pengecekan riwayat kesehatan sebelum masuk. Betul, itu karena untuk bisa memonitoring sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk kapasitas di dalam gedung. Nah, yang ada pembatasan 50% itu. Nah, kira-kira nih Mbak, ini kan ada protokol kesehatan ini sudah banyak sekali disiapkan oleh pihak Senayan City. Ada sanksi kah atau pengawasan tertentu supaya memang tidak hanya disediakan tapi memang protokol ini dilakukan dengan ketat begitu, Mbak? Sanksi sih tidak, cuman kita menghimbau aja ini untuk keselamatan bersama. Karena kenapa? Kita di sini sebagai operator mall, kita menerapkan semua protokol kesehatan untuk kesehatan bersama. Supaya pengunjung datang ke Senayan City itu bisa melakukan aktivitas secara produktif, aman, dan nyaman. Itu yang paling penting.
Baik, terima kasih Mbak Jacqueline Halim atas waktunya untuk Kompas Terima kasih, TV. Mbak Nanda. Semoga protokol kesehatan yang sudah disiapkan ini juga dijalankan dengan tertib ya oleh para pengunjung. Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan Ibrahim dan juga saudara, ada banyak sekali protokol kesehatan yang disiapkan, salah satunya misalnya tidak meminimalisir kontak fisik, begitu tidak hanya dengan orang tetapi juga dengan barang. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang harus digunakan seperti misalnya masker atau bahkan pelindung wajah ini bisa digunakan oleh para pengunjung. Dan tapi kalau kita berbicara soal jumlah, memang Ibrahim dan juga saudara di masa pertama atau di hari pertama pembukaan Mall Senayan City ini setelah masa PSBB beberapa waktu yang lalu, ini memang tidak begitu ramai. Artinya pengunjung ini tidak membludak. Dan analisis dari pihak manajemen kami tadi juga sempat berbincang sebelumnya bahwa memang masih banyak masyarakat yang belum ingin untuk melakukan aktivitas jual beli atau aktivitas jual beli yang tidak terlalu penting, begitu bukan bahan-bahan pokok di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya memang kesadaran masyarakat sudah ada, diharapkan jika memang tidak terlalu penting ini tidak bepergian dulu begitu, tetapi kalau memang harus datang misalnya ke salah satunya adalah beraktivitas di dalam mall, ini tetap menjaga protokol kesehatan supaya angka penyebaran COVID-19 ini bisa turun, Ibrahim. Aturan sudah diterapkan, fasilitas penunjang juga sudah disediakan, artinya ditunggu kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama di ruang publik. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga Maharani, laporannya dari Jakarta.